Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada ungkapan bahwa jualan yang paling mudah adalah jualan mengatasnamakan agama. Baik itu jualan berkah, baik itu jualan sunnah yang dihubungkan dengan nama Allah dan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi masalah adalah ketika jualan itu menabrak koridor ajaran agama, ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Indonesia ini mayoritas adalah orang-orang yang sangat mudah ketika suatu produk dibungkus dengan nama-nama agama, dengan nama-nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dalih mencari keberkahan. Nah, ada baiknya kita simak ceramah dari seorang ustadz yang juga alumni Tarim. Tarim adalah sebuah kota di Yaman yang notabene Tarim ini di branding seolah-olah menjadi kota yang lebih mulia dibandingkan dengan kota-kota lainnya, termasuk Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini adalah branding, ini adalah framing, ini adalah iklan promosi yang melemahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya sudah keluar dari ajaran agama dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak video berikut ini. Jualan paling laku di Indonesia ya jualan agama. Krim Tarim, jualan agama memang menggiurkan sekali ya. Apalagi soal berkah, semua bisa dieksploitasi atas nama keberkahan. Produk yang belum jelas asal-usulnya, ya kalau nggak percaya silahkan cek saja. Tidak ada label produksinya, batas pemakaiannya, info kandungannya, dan bahkan nggak ada izin dari BPOM-nya. Tapi dengan berani dikapitalisasi dengan kata Tarim. Padahal belum tentu juga itu krim dibuat di Tarim. Tidak hanya krim Tarim sebenarnya ya. Tapi banyak juga orang-orang yang mengeksploitasi berkah dengan jualan pasir inat, pasir zambal. Dengan harga yang sangat fantastis. Jutaan. Dengan iming-iming berkah wali. Masya Allah. Padahal itu tanah kuburan, tanah wakaf, atau yang minimal tercampur dengan tanah khusus untuk perkuburan. Kok ia tega sekali diperjualbelikan secara masif? Tidak takut kualat kamu tak? Loh, Ustadz kok sini sih? Nggak percaya sama berkah ya? Jelek-jelek gini saya ini alumni Tarim. Bertahun-tahun saya hidup di sana. Kami tentunya percaya bahwa meminta doa keberkahan dan mengambil berkah dari athar atau bekas dari para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh itu sangat diperbolehkan dan diamalkan sejak masa sahabat sampai dengan ulama sekarang. Banyak sekali riwayat terkait berkah. Salah satunya nih, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasuha fanahnu nagsiluha lil mardha wa nustashfa biha. Jubah Rasulullah itu ada yang disimpan sama Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Untuk apa? Kami membasuhnya jika ada orang yang sakit agar bisa sembuh dengan wasilah keberkahan jubah Rasulullah. Itu jelas masalah berkah. Akan tetapi mengeksploitasi keberkahan itu picik sekali dan jelas tidak sesuai dengan substansi Islam itu sendiri. Apalagi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan aturan suatu negara. Itu jelas menjual agama dengan harga yang murah. Begitu juga teman-teman sebelah. Memang mereka tidak menjual berkah, tapi malah senang sekali jual kata sunnah. Sedikit-sedikit jualan sunnah. Celana sunnah, rompi sunnah. Sejak kapan coba Rasulullah pakai celana sunnah cingkrang? Tidak ada riwayat yang jelas terkait itu. Rasulullah itu biasanya pakai gamis dan sarung. Walaupun berbeda tentunya model sarung beliau dengan sarung umat Islam di Indonesia. Ibnu Taimiyah pernah menulis, annahu kana yalbasul izar wal rida wal qamis wal jubbah ad-dayyiqah al-kumain. Rasul itu sering mengenakan kain sarung, selendang, kemeja, ya, gamis ya,
dan jubah dengan lengan yang sempit. Malahan lebih parah lagi, tidak hanya sebatas itu saja ternyata. Ada yang jualan dengan embel-embel perumahan syariah, parfum Nabi, bahkan ada juga yang jualan garam ru'yah syariah. Ya mungkin yang lain dianggap tidak sesuai syariah kali ya, sehingga perlu menjual nama syariah, yaitu sama piciknya dengan menjual kata berkah. Sudahlah, mari sudahi menjual agama dan berkah seperti ini. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang sedikit, dan bertakwalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jualan ya jualan saja sih, jangan menjual nama Tuhan, tapi berjualanlah dengan nama Tuhan. Bismillah, biar berkah dan sesuai dengan sunnah. Afala ta'qilun? Sudah cukup jelas apa yang beliau sampaikan dalam video yang sama-sama sudah kita saksikan. Intinya adalah ketika kita jualan, jualan saja. Jualan sesuai dengan kaidah syariah, kaidah hukum-hukum fikih, sesuai dengan kenyataannya. Jangan dicampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian jangan sampai kita menipu, gurur, dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai produk yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini jubahnya Rasulullah, ini adalah kiswah yang diambil dari Ka'bah, yang diambil dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sering kita tertipu dan mudah sekali kita dibodohi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dari klan-klan tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu atau personal tertentu yang mereka mencari keuntungan duniawi dengan mengatasnamakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu kejahatan yang dibungkus dengan agama. Sekali lagi, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Gunakan kecerdasan akal kita, gunakan kejernihan hati kita untuk menerima kebenaran tanpa harus dicampuri dengan hal-hal yang batil. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.